Ini aja. Ini yang umum biasa digunakan ya, memang pada umumnya MD itu lanjutan gitu ya. Lanjutan dari studi sebelumnya gitu ya, bisa dari docking terus langsung di MD, atau bisa mungkin dari virtual screening gitu ya, lanjut MD gitu ya. Nah, baik docking, MD ya, studi komputasi apapun itu hanyalah prediksi gitu ya. Hanyalah prediksi gitu ya. Jadi akurat atau tidaknya ya mau tidak mau tadi harus dilanjutkan di lab basah gitu ya. Di lab basah, kalau bikin sediaan ya dibuat sediaannya gitu ya, terus diujikan gitu ya. Kalau bentuknya bahan alam mungkin bisa ekstrak, bisa fraksi, terus diujikan ke hewan gitu ya, baru bisa terbukti tuh hasilnya relate nggak gitu dengan yang kalian peroleh saat komputasi gitu ya. Kenapa docking harus dikomputasikan? Tadi betul ya, kata siapa Mbak? Bulan, dia betul ya, untuk melihat dia di kondisi sebenarnya dalam tubuh betul atau tidak, ya dia stabil atau enggak gitu ya. Biasanya sih memang realnya ketika kita punya satu seri senyawa, 10 senyawa, kita ranking tuh ya, ada 3 senyawa terbaik nih dilanjut MD gitu ya. Memang runutan yang bakunya adalah kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memang punya tadi ya, balik lagi sih ke ke device ya, kalian punya alatnya atau enggak gitu ya. Kalau alatnya memadai, memang seharusnya sih semuanya, kalau kalian punya 10 seri senyawa nih, jadi lanjut MD semua gitu ya. Karena memang hasil dari docking pasti juga akan berbeda gitu ya dengan hasil dari MD ya. Tadi ya, parameter yang dilihat dari docking tadi ya, ada binding energy, ada KI ya, kata inhibition constant ya. Satu lagi interaksi gitu ya, interaksi non kovalen ya. Biasanya ada hydrogen bond ya, ikatan hidrogen, kemudian elektrostatik ya, dan hidrofobik ya, untuk memastikan senyawanya afinitasnya baik atau tidak gitu ya. Nah, untuk melihat dia stabil atau tidak, dilanjutkanlah pakai MD gitu ya. Kita di sini mensimulasikan seperti di dalam tubuh ya, ditambah air, ditambah ion, pengaturan suhu, tekanan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu penelitian gitu ya, runutan. Kalau ini runutan dari virtual screening ya, ini ya. Ini pakai pharmacophore base ya, dari Zinc database, kemudian di screening yang punya aktivitas anti malaria gitu ya. Kemudian di screening ya, pakai virtual screening. Kemudian masih banyak nih senyawanya, biasanya dilanjutkan ke docking, dari docking di MD, dan akhirnya di studi in vitro. Ini ada in vitronya juga ya, kebetulan ini ada in vitronya juga. Jadi ini Pak Artabah, ini penelitian bareng Pak Tegar hari tadi ya. Ya, satu rangkaian sih, ini satu rangkaian ada, jadi ada in vitronya juga, ini lengkap. Jadi sebenarnya ini sayang banget ya, karena lengkap tadi ini cuma bisa publish di Q3 dulu Pak. Gitu. Sebenarnya sayang banget karena datanya juga cukup banyak ya. Nah, tadi ya satu rangkaian dari virtual screening ya. Udah pernah dengar juga virtual screening atau belum? Virtual screening udah pernah dengar juga. Sebenarnya sama seperti docking gitu ya, cuman ini jumlah si senyawanya cukup banyak, jutaan senyawa biasanya. Database-nya banyak, ada Zinc database. Kalau Zinc database itu biasanya senyawa-senyawanya sintetik gitu ya, senyawa sintetik. Ada yang udah di-approve FDA, ada yang belum gitu ya, dan sebagainya. Senyawa bahan alam ada juga ya, ada coconut ya, coconut database itu senyawa bahan alam. Kemudian farmasi UI kayaknya punya deh gitu, saya lupa database-nya namanya apa, itu di screening. Nah, dari jutaan senyawa ini kemudian di screening berdasarkan biasanya berdasarkan drug likeness dulu ya, Lipinski biasanya ya. Lipinski disaring, dapatlah 248 senyawa, kemudian barulah di docking gitu ya. Di docking supaya apa? Supaya senyawanya makin sedikit lagi gitu ya. Terus dari 5 senyawa terpilih di MD tadi ya, untuk lihat stabilitas. Nah, kalau tadi docking yang dilihat adalah KI, binding energy, sama interaksi. Kalau dari MD apa sih yang dilihat? Nah, apa yang pertama dilihat? RMSD ya biasanya. Nah, ini RMSD. Ini RMSD berdasarkan waktu ya, dalam rentang waktu tertentu. Nah, RMSD yang seperti apa yang dia dianggap baik gitu ya. Nah, kalau dilihat dari hasil docking kan RMSD yang baik itu seperti apa? kurang dari 2 angstrom. Kurang dari 2 angstrom ya.
Nah kalau dari MD ya kita sebenarnya bisa juga menetapkan itu ya di bawah 2 angstrom pun bisa. Cuman lebih baik adalah dibandingkan. Bisa dibandingkan dengan kompleks reseptor dengan native-nya, dengan ligand alami, bisa juga dengan reseptor dalam bentuk apo ya, apoprotein atau protein kosong. Itu nggak ada native ataupun nggak ada senyawa uji gitu ya. Nanti kita bandingkan grafiknya gitu ya. Kalau grafiknya rendah berarti dia lumayan stabil gitu ya dibandingkan dengan pembandingan. Nah kalau kita lihat di sini ini kurang terlihat sih ya antara perbandingan. Nah kalau ini dibandingkan dengan native kebetulan ya, native-nya itu yang berwarna orange ini ya. Kemudian yang lainnya ini senyawa ujinya tadi ya 5 senyawa uji yang zinc tadi ya. Nah kalau kita lihat memang memang sih senyawa uji tidak lebih baik ya. Kalau kita lihat dari RMSD tidak lebih baik dibandingkan dengan si native ya. Native-nya dia cenderung lebih stabil. Nah kalau nemu grafik kayak gini harus digimanain Pak gitu ya. Nah kalian sebenarnya kalau device-nya tadi mendukung ya dilanjut lagi gitu ya, dilanjut lagi simulasinya gitu ya. Ada batasannya atau enggak? Sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya nggak ada batasan gitu ya. Hanya saja memang mulai beberapa bulan yang lalu beberapa paper ini menetapkan kalau memang penelitiannya hanya komputasi sebisa mungkin MD-nya di atas 500 nanosecond gitu. Karena mereka kan menganggap bahwa komputasi itu mudah mungkin gitu ya. Karena nggak ada effort nge-lab gitu ya, lab basah. Makanya beberapa paper ini menetapkan di atas 500. Kalaupun misalnya kalian hanya bisa 100 nanosecond nih, biasanya paper menyarankan untuk digabung dengan lab basah hasilnya. Seperti itu ya. Nah biasanya kalau hasilnya kayak gini sih lebih baik sarannya adalah dilanjut gitu ya. Kalaupun nggak dilanjut bisa atau nggak Pak gitu ya, bisa aja sih kalian amati lagi parameter-parameter yang lain gitu. Jadi kalau MD kan nggak cuma lihat satu parameter ya, kalian lihat lagi parameter yang lain apakah hasilnya sama seperti ini gitu ya, atau kalian bisa dapat kesimpulan yang lain. Nah yang pertama RMSD tadi ya, yang kedua itu biasanya RMSF ya. RMSF itu kalau tadi fluktuasi, ada yang bisa jelasin RMSD itu apa? Kenapa RMSD yang bagus itu 2 angstrom, di bawah 2 angstrom? Supaya paham dulu nih. Kalau nanya rumus itu susah, pasti nggak akan ada yang bisa jelasin ya. Dari apanya ya, filosofinya dulu deh gitu. RMSD kenapa sih di bawah 2 angstrom dianggap lebih baik gitu. Kalau docking ada istilah validasi ya. Nah kenapa harus dilakukan validasi dulu? Apa sih yang ditentukan dari hasil validasi? Metodenya benar atau enggak? Parameter apa aja yang dilihat sehingga kita tahu parameternya yang benar. RMSD ya, untuk menghasilkan RMSD kalau dari 2 angstrom, parameter-parameter apa aja yang harus dilihat? Ini udah pernah kalau di analisis pernah melakukan analisis pakai spektro atau KCKT? KCKT udah pernah? UV-Vis ya. UV-Vis sebelum kalian menguji sampel ngapain dulu? Kalian lakukan validasi dulu juga sama kan? Iya. Ya, kenapa dilakukan validasi kalau di spektro? Ada persyaratan yang harus dipenuhi kan, parameter-parameternya gitu ya, berapa jumlah sampelnya gitu ya, berapa waktunya dan segala macam gitu ya. Nah di docking pun sama, RMSD bisa jadi di bawah 2. Kenapa? Karena dia jarak dari struktur kristalnya dibandingkan dengan hasil redocking itu nggak jauh berbeda gitu. Ambil contoh Rio duduknya udah di situ gitu kan, struktur kristal misalnya ini kita anggap si meja ini protein, Rio itu adalah si ligand native tadi gitu ya. Berarti posisi struktur kristal antara meja dan Rio adalah jadi situ gitu ya. Kenapa harus dilakukan validasi? Ya supaya Rio-nya nggak kemana-mana. Saat saya mau memindahkan, misal Wulan pengen dipindah ke lokasinya Rio, ya Wulan berarti berpindah ke lokasinya Rio ya, gitu kan. Kita harus tahu dulu nih posisi Rio di mana gitu ya, jarak meja
tersebut dengan Rio jaraknya berapa senti mungkin gitu ya, harus dilihat dulu gitu ya. Makanya kalau kalian udah belajar docking, ada istilah grid box ya. Grid boxnya harus diatur nih. Kenapa harus diatur? Supaya wulannya bisa masuk ke tempatnya Rio gitu. Kalau grid boxnya nggak diatur ya berarti wulannya nggak akan bisa masuk ke tempatnya Rio gitu ya. Parameternya betul tadi, RMSD-nya kurang dari 2 angstrom. Tapi supaya kurang dari 2 angstrom apa yang harus diatur tadi? Yang pertama ukuran grid box-nya, yang kedua torsi betul, yang ketiga adalah grid center, ya posisi si kotaknya sebelah mana gitu ya. Sekarang kalau Rio di sana ya kotaknya harus di sana gitu ya, nggak bisa kotaknya di sini, nanti wulan akan larinya ke sini gitu ya. Makanya disimpan dulu kotaknya di sana gitu ya. Jadi RMSD itu bisa dihasilkan kurang dari 2 karena ya tadi itu kondisi struktur kristal dan saat kita redocking kurang lebih sama gitu ya. Jadi Rio-nya itu nanti Rio-nya dilepas dari si meja, nanti di dockingin lagi gitu ya. Sebisa mungkin posisi struktur kristal dan setelah di redocking itu harusnya sama gitu ya, mirip lah gitu ya, nggak sama-sama banget. Nah begitupun RMSD ini gitu ya, kenapa bisa plotnya grafik-grafik kayak gini gitu ya. Nah bayangannya adalah tadi kalau docking cuma ada satu pose, kalau MD ada beberapa pose gitu ya. Pose di 1 nanosecond gitu ya, mungkin tadi Rio-nya di sini, mungkin nanti ketika 5 nanosecond berubah nih jadi ke tempatnya bulan gitu ya, mungkin nanti berbalik ke tempat yang lain. Nah diplotlah grafik, makanya timbullah ada fluktuasi gitu ya. Pernah ini apa, tahu bikin kartun bisa gerakan dari beberapa gambar ya, beberapa gambar digabungkan langsunglah timbul gerakan-gerakan gitu ya. Ini pun sama kayak gitu ya. Jadi timbullah fluktuasi. Jadi dari beberapa pose tadi digabungkan muncul beberapa pose ya, sehingga muncullah grafik gitu ya. Bayangannya gini, bedanya docking sama MD ya, biar kebayang nih. Docking, saya pertama kali ketemu Rio kan tadi ya. Ya kalau sebatas kayak tadi saya nggak tahu kan Rio itu sifatnya kayak gimana ya, apakah dia baik, apakah dia jahat gitu ya, atau rajin, malas, nggak tahu kan. Kita perlu pendekatan selama beberapa waktu ya. Beberapa waktu, mungkin sehari, 2 hari, seminggu, saya tahu nih, oh Rio ternyata orangnya gini gitu ya, oh Rio itu rajin gitu ya, oh Rio ini humble orangnya gitu ya. Kita harus komunikasi dulu gitu ya. Nah sama halnya kayak MD ya, docking itu kita hanya tahu satu pose aja gitu ya, tapi kan kita nggak tahu nih cocok atau enggak si ligan terhadap si target. Makanya harus diinteraksikan dulu selama waktu tadi gitu ya. Ada batasannya atau enggak? Ya nggak ada ya, nggak ada batasan. Kalau memang di 20 nanosecond udah kelihatan beda nih si grafiknya gitu ya, signifikan nih. Yang tadi mungkin yang oranye ada di bawah, kemudian yang ungu itu ada di atas, ya berarti udah terlihat perbedaan, ya udah cukup CMD-nya. Berarti udah bisa membuktikan bahwa si senyawa uji bisa menstabilkan si protein gitu. Makanya tadi saran saya nanti dibandingkannya bukan hanya dengan natif, tapi juga ditambah dengan protein kosong gitu ya, tanpa ada ligan apapun, sehingga kita bisa tahu dengan adanya ligan dia akan terpengaruh atau enggak gitu ya. Oke, tadi RMSD ya, RMSF. Nah kalau RMSF ini lebih detail lagi, kita cari residu-residu asam amino yang bertanggung jawab di sekitar area binding site gitu ya. Makanya kalian kalau ada struktur kristal dilihat dulu tuh pakai biofia. Di sini udah pernah pakai biofia? Belum pernah. Visualisasi pakai apa sama ini? Masuk ke biofia yang pas kuliah yang buat gambar protein mana? Nah, kan ya, biasanya masih biasanya rival kok tidak perkalian ya, maka sadar biasanya. Nah, nanti pakai biofia diidentifikasi dulu biasanya ya, asam amino yang ada di binding site itu apa aja gitu ya. Biasanya kan kalau ini kan semua asam amino yang ada di satu protein utuh ya. Nah kita identifikasi beberapa asam amino yang ada di binding site, dia itu mampu menstabilkan si asam amino tersebut atau enggak gitu. Kalau dia mampu menstabilkan, oh berarti seligan ini cocok terhadap si protein. Nah, ambil contoh nih, kelihatan jelas yang ini ya, ini ya. Yang biru ini yang zinc sekian ya, 340, ini lebih fluktuatif dibandingkan dengan yang orange gitu ya, yang natif tadi.
Nah berarti si natif ini saat berinteraksi dengan asam amino berapa itu 600 sekian gitu ya atau 700 sekian, ini lebih baik gitu ya dibandingkan dengan si senyawa uji gitu. Dan nanti harus diidentifikasi ya sama kalian dilihat. Nah ini bagusnya sih kalian tandain gitu ya, tandain di atas puncak-puncaknya yang menunjukkan asam amino di area binding site itu yang mana gitu, nanti dijelaskan dari situ ya. Jadi kalau tadi RMSD ini secara keseluruhan gitu ya, kalau ini tadi RMSF ini lebih detail hanya ke asam amino yang ada di binding site aja gitu ya. Ya makanya ininya sumbu X-nya ini ya residu asam amino. Nah terus dari sel MD sebenarnya banyaknya, ada RMSD, ada RMSF, ada SASA ya, ada radius hidrasi, ada radial distribution function ya, ada juga hydrogen bond biasanya. Ya, nah tapi sebenarnya kalian paham dua ini pun sebenarnya udah cukup sih ya, RMSD dan RMSF ya. Pak, izin bertanya Pak. Tadi yang RMS tadi itu apakah termasuk stabil atau tidak Pak? Karena setahu saya RMSF itu semakin banyak fluktuasinya semakin tidak stabil. Iya, yang berfluktuasi memang tidak stabil. Gitu. Jadi yang ada biru. Nah yang biru ini dibandingkan dengan yang orange dia lebih stabil ya. Yang mana berarti? Yang orange kayak gitu. Ya. Tapi kalian nggak bisa dilihat dari satu titik aja ya, tapi lihat dari titik-titik yang lain, asam amino yang lain juga dilihat gitu ya. Kan yang ada di binding site nggak cuma satu kan ya, ada beberapa, nah itu dilihat. Ya biasanya nanti kalian lihat terus dirata-ratakan gitu ya, nanti baru ketahuan tuh yang stabil yang mana. Itu misal ada asam 5 asam amino nih, kalian amati dulu yang natif, dicatat nilainya gitu ya, kemudian nanti dirata-ratakan. Ya, nanti atau bisa juga di plot grafik sih, plot grafik terpisah yang hanya asam amino yang berada di sekitaran area binding site saja. Nanti lebih kelihatan lagi, lebih detail sih kalau kalian lihat lebih detail lagi. Kalau ini kan secara keseluruhan ya, satu protein utuh gitu. Nanti bisa dibuat lagi grafik terpisah yang lebih mendetail ya, sehingga bisa kelihatan lebih jelas gitu ya, yang mana yang lebih stabil. Itu RMSF. Nah terus ya tadi yang lain ya. Kalau ini kok nggak ada ya, cuman itu RMSD dan RMSF. Saya tunjukkan di paper yang lain ya, siapa tahu ada yang ada sasarnya. Itu ngitung okupansinya dari mana? Yang diterapkan? Oh yang tadi ya, Pakai flip bukan?